Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Syaifuddin, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kepemudaan, dan selamat pagi teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rini Krisnadewi dengan NIM 140562334. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena kenakalan pemuda atau remaja yang kerap terjadi di Indonesia, tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini sering disebut dengan klitih. Alasan saya mengapa saya menganalisis atau membahas mengenai klitih, karena klitih merupakan masalah yang masih marak terjadi di Yogyakarta dan dilakukan oleh sekelompok pemuda yang masih mencari jati dirinya atau membutuhkan pengakuan dari masyarakat setempat. Selain itu juga, kasus klitih ini sangat membahayakan keamanan publik ataupun masyarakat. Tujuan saya menganalisis kasus klitih supaya teman-teman lebih mengetahui apa sih kasus klitih itu atau apa sih klitih itu, dan teman-teman dapat menjaga diri dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk menciptakan negara Indonesia yang aman dan bersahabat. Lalu, apa sih klitih itu? Klitih adalah istilah yang merujuk pada bentuk kekerasan yang berada di jalanan, tepatnya terjadi di Yogyakarta, Indonesia. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang terlibat dalam perkelahian atau penyerangan dengan tujuan tertentu, seperti untuk menunjukkan kekuatan atau mengatasi persaingan antar kelompok. Lalu, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai klitih. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih klitih itu. Klitih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Seringkali hal ini dilakukan pada saat malam hari. Biasanya, kelompok ini melibatkan pemuda yang berkelompok dalam geng-geng tertentu dan melakukan serangan terhadap individu atau kelompok lain. Mereka seringkali menggunakan senjata tajam seperti celurit atau pisau dalam melakukan aksinya. Klitih tidak hanya melibatkan perkelahian fisik, tetapi juga bentuk intimidasi, perusakan, dan penyerangan secara tiba-tiba. Pelaku klitih biasanya berusaha menciptakan ketakutan di masyarakat, baik untuk menunjukkan kekuasaan mereka atau sebagai bentuk perlawanan terhadap masalah sosial tertentu. Fenomena klitih dalam pandangan sosiologi. Klitih bukan sekedar tindak kekerasan jalanan biasa. Kalau dilihat dari perspektif sosiologi, kasus ini berkaitan erat dengan kondisi sosial, struktur masyarakat, relasi antar individu, serta faktor-faktor kultural dan ekonomi di lingkungan sekitar pelaku. Emil Durkheim dalam teori anomi menjelaskan bahwa anomi adalah kondisi di mana norma-norma sosial dalam masyarakat melemah atau bahkan hilang, sehingga individu mengalami kebingungan nilai dan tujuan hidup. Dalam konteks klitih, remaja yang kehilangan arah, kurang bimbingan orang tua, serta tidak menemukan peran sosial yang positif, cenderung mencari eksistensi melalui kekerasan. Selanjutnya yaitu ada teori diferensiasi sosial dan kesenjangan dari Karl Marx. Dari sudut pandang Marx, tindakan menyimpang sering muncul akibat kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Beberapa pelaku klitih berasal dari lingkungan dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan. Ketika remaja merasa tersingkir secara ekonomi dan sosial, mereka bisa saja membentuk kelompok kecil
untuk melawan ketidakadilan simbolik tersebut, salah satunya melalui aksi kekerasan. Lalu, siapa sih orang-orang yang berperan dalam kelitih? Pelaku kelitih sebagian besar dari remaja laki-laki, umumnya berusia antara 14 hingga 25 tahun. Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, namun mayoritasnya adalah pemuda yang merasa terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian dari keluarga ataupun masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut seringkali terbentuk karena adanya rasa solidaritas di antara anggotanya, meskipun seringkali berlandaskan pada pemahaman yang salah tentang persaudaraan atau loyalitas. Dalam beberapa kasus, mereka terpengaruh oleh budaya geng atau bahkan terlibat dalam kelompok-kelompok yang lebih besar yang memiliki tujuan kekerasan tertentu. Selanjutnya, di mana sih biasanya kelitih melakukan aksinya? Aksi kelitih sering terjadi di area-area terbuka, terutama di tempat-tempat yang memiliki sedikit pengawasan dari aparat keamanan ataupun dari orang dewasa. Beberapa tempat yang sering dijadikan lokasi aksi kekerasan kelitih di Yogyakarta antara lain yang pertama, yaitu di tepi jalan atau gang-gang sempit yang relatif sepi dan kurang terpantau. Yang kedua, yaitu di area parkir, di dekat pusat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan malam. Dan yang ketiga, tempat-tempat terbuka di luar kota atau daerah yang sedikit lebih terpencil, di mana kehadiran polisi atau aparat keamanan itu lebih jarang. Nah, aksi ini biasanya terjadi pada malam hari, ketika orang-orang lebih sedikit dan tingkat pengawasannya lebih rendah. Lalu, kapan biasanya kelitih melakukan aksinya? Kelitih umumnya terjadi pada malam hari, terutama antara jam 10 malam hingga subuh. Waktu tersebut dianggap lebih aman bagi para pelaku karena suasana yang lebih sepi dan lebih sedikit orang yang berada di luar rumah. Namun, fenomena kelitih juga terkadang terjadi pada siang hari, terutama jika terdapat pemicu tertentu seperti perselisihan antar kelompok yang sudah terpendam. Lalu, kenapa sih para pelaku kelitih melakukan aksi tersebut? Ada beberapa macam alasan yang mendorong remaja untuk terlibat dalam aksi kelitih. Di antaranya, yang pertama yaitu pencarian identitas diri. Banyak remaja yang terlibat dalam kelitih merasa kurang diperhatikan oleh keluarga atau lingkungan mereka dan terlibat dalam kekerasan jalanan sebagai cara untuk pengakuan. Yang kedua yaitu pengaruh geng. Beberapa remaja merasa mereka harus menunjukkan kekuatan atau loyalitas terhadap geng atau kelompok tertentu yang seringkali dilakukan melalui kekerasan. Yang ketiga yaitu rasa bosan dan tidak ada kegiatan positif yang dilakukan. Ketika remaja merasa tidak memiliki aktivitas atau tujuan yang jelas, mereka seringkali mencari pelarian atau cara untuk melampiaskan emosi mereka dengan cara yang destruktif. Dan yang keempat, yaitu adanya masalah sosial dan ekonomi. Beberapa remaja terlibat dalam aksi kelitih sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial atau ekonomi yang mereka hadapi. Lalu, bagaimana cara mereka melakukan kekerasan atau kelitih tersebut? Pelaku kelitih biasanya beroperasi dalam kelompok kecil. Mereka akan mencari individu atau kelompok lain yang dianggap sebagai sasaran ataupun musuh. Aksi kelitih bisa dimulai dengan pengejaran dan berakhir dengan penyerangan menggunakan senjata tajam. Mereka seringkali menyerang secara mendadak dan tanpa peringatan. Selain itu, pelaku juga terkadang merekam aksi kekerasan tersebut untuk kemudian dibagikan melalui media sosial sebagai bentuk eksistensi ataupun tontonan semata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peraturan yang berlaku untuk menghukum para pelaku kelitih. Nah, untuk menangani aksi kelitih, polisi biasanya menerapkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan jalanan. Beberapa pasal yang dapat dikenakan pada pelaku kelitih antara lain yang pertama yaitu pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan ringan hingga berat. Yang kedua, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau ancaman dengan kekerasan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberlakukan beberapa peraturan tambahan terkait pengawasan remaja seperti pelarangan membawa senjata tajam tanpa izin yang bisa dikenakan sanksi pada pelaku kelitih. Kelitih di Yogyakarta sebenarnya sudah berlangsung selama berapa lama sih? Nah, fenomena kelitih di Yogyakarta mulai terjadi sekitar tahun 2000-an. Meskipun beberapa insiden kekerasan jalanan sudah terjadi sebelumnya, namun fenomena ini menjadi semakin mencuat pada tahun 2015 hingga saat ini dengan kasus-kasus yang semakin sering dilaporkan di media. Lalu, karena adanya kelitih ini, ada nggak sih korban dan berapa sih jumlah korbannya? Nah, menurut data dari kepolisian dan media, terdapat sejumlah korban yang terluka bahkan meninggal dunia akibat aksi kelitih ini. Namun, jumlah pastinya dapat bervariasi setiap tahunnya. Dengan laporan korban yang terus meningkat, pada beberapa tahun terakhir ini, jumlah korban mengalami penurunan berkat upaya yang berwenang dalam menangani kasus ini, meskipun masih tetap ada kekerasan yang terjadi. Lalu, bagaimana sih upaya untuk mengurangi kelitih ini? Pemerintah dan aparat keamanan di Yogyakarta telah berusaha keras untuk mengurangi kasus kelitih dengan meningkatkan patroli hukum atau patroli yang berjalan pada malam hari dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku serta kampanye untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan remaja mengenai bahaya kekerasan jalanan. Beberapa organisasi juga melibatkan diri dalam upaya preventif untuk memberikan kegiatan positif kepada remaja dan mengalihkan perhatian mereka dari aksi kekerasan. Itulah gambaran umum mengenai kelitih di Yogyakarta. Fenomena ini menjadi perhatian yang serius dan meskipun ada upaya untuk mengatasinya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Pesanku untuk para pemuda di Indonesia, marilah kita mengurangi kegiatan negatif dan gantilah kegiatan ke hal-hal yang positif. Mari kita sama-sama menjaga satu sama lain dan eratkan persaudaraan antar pemuda di Indonesia. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.